Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik Informatika kelas 5A Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi-materi yang ada di mata kuliah metode numerik, yaitu antaranya ada inverse matrix, eliminasi Gauss-Naif, dan metode Simpson. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Fauzia Dewi Amalia, Antoni Suryaji, M. Fernanda, M. Dava Satria, Michael Drasna, Billy Febriana, dan Vera Sri. Untuk outline atau pembahasan pada kali ini yaitu pertama dimulai dari definisi materi, algoritma penyelesaian, dan terakhir yaitu pembahasan soal. Inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Gauss-Naif. Eliminasi Gauss-Naif adalah tata ancang eliminasi yang tidak memperdulikan nilai pivot. Metode Simpson adalah dua buah trapesium yang menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Metode Simpson juga merupakan metode integral numerik yang digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh persamaan garis fx. Pak Ibu, algoritma inverse matrix secara umum fungsinya adalah mengubah persamaan linear menjadi matriks, lalu menghitung determinan matriks, menghitung inverse matrix, dan terakhir didapati nilai dari variabel yang dicari. Ya. Akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma penyelesaian Gauss-Naif. Nah, di sini algoritma penyelesaian Gauss-Naif, langkahnya itu yang pertama susun matriks untuk persamaan yang akan diselesaikan. Lalu, langkah selanjutnya gunakan operasi penjumlahan sederhana antar baris untuk memperoleh matriks rektangular atas. Setelah itu, tulis kembali baris terbaru dalam persamaan matriks. Lalu, langkah terakhir, selesaikan sistem persamaan terbaru dengan cara substitusi mundur. Penyelesaian metode Simpson yaitu pertama, definisikan nilai Y sama dengan F dalam bentuk X, tentukan batas bawah A dan batas integrasi B, selanjutnya tentukan jumlah pembagi N, hitung banyaknya interval atau H, hitung luas dari daerah H yang dibatasi dengan Y sama dengan F dalam kurung X, dan juga terakhir hitung nilai darat. Baik, berikut merupakan soal inverse matrix. Selesaikan persamaan di bawah ini dengan menggunakan matriks inverse. 5x 1 kurangi x2 sama dengan 9, min x1 plus 5x2 min x3 sama dengan 4, min x2 plus 5x3 sama dengan min 6. Baik, sekarang masuk ke pembahasan soal inverse matrix. Untuk poin pertama, di sini kita akan merubah persamaan linear menjadi matriks. Dan untuk kedua, kita akan mencari D atau mencari nilai determinan. Di sini dengan cara mengambil dua kolom awal dikali diagonal dengan matriks semula. Jadi perhitungannya sebagai berikut, dengan hasil 125 kurangi 10 menjadi 115. Kemudian setelah tadi sudah mencari determinannya, kemudian tahap selanjutnya yaitu mencari nilai adjoinnya. Nah, untuk mencari nilai adjoin sendiri di sini kita lihat kembali matriks sebelumnya. Nah, untuk adjoin itu semisal angka 5 di matriks sebelumnya itu ditutup, nah itu berlaku dia menutup baris dan kolomnya, sehingga angka yang dihitung adalah 4 angka sisa di bawahnya itu. Nah, itu dikalikan silang atau diagonal sehingga menghasilkan nilainya itu 24 minus 5 1 minus 5 25 minus 5 1 minus 5 24. Kemudian adjoin itu harus dikalikan dengan plus minus plus, minus plus minus, dan plus minus plus, sehingga hasil adjoinnya itu adalah 24 5 1 5 25 5 1 5 24, sehingga ini hasilnya semuanya positif. Kemudian
tahap selanjutnya atau tahap terakhir itu menginverskan. Nah, rumus dari inverse sendiri adalah matriks A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Nah, tinggal disubstitusikan saja, tadi determinannya itu hasilnya 115, berarti 1 per 115 dikali matriks adjointnya yaitu 24, 51, 5, 25, 5, 1, 5, 24. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai X1, X2, dan X3-nya itu berdasarkan dari hasil inverse dikalikan dengan konstanta dari persamaan linear tadi. Nah, untuk tahap awalnya itu kita kalikan dulu matriks ini yang 3 ordo ini dikalikan dengan konstantanya 9, 4, minus 6, didapati hasilnya 230, 115, min 115, kemudian dibagi dengan 115 yaitu menghasilkan nilai X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 1, dan X3 nya sama dengan minus 1. Nah, di sini contoh soal eliminasi Gauss-Knipe. Nah, di sini selesaikan sistem persamaan Lanjar dengan metode eliminasi Gauss-Knipe. Di sini contoh soalnya itu 4x1 plus 2x2 min 2x3 sama dengan 4. Lalu 4x1 plus 6x2 min 3x3 sama dengan 2. Setelah itu min 2x1 plus 3x2 min x3 sama dengan 1. Nah, berikut pembahasan soal eliminasi Gauss-Knipe. Nah, di sini ada matriks di posisi pertama. Di sini angka-angkanya itu saya sebutkan dari atas ke bawah. Misalnya itu 4, 4 min 2, 2, 6, 3, min 2, min 3, min 1, lalu 4, 2, 1. Lalu di sini misalnya kalikan baris 1 dengan 1 per 4. Nah, di sini baris satunya itu 4, lalu dikalikan dengan 1 per 4, maka akan menunjukkan output 1. Lalu disubstitusi angka 4 tersebut di matriks posisi 2 dengan angka 1. Lalu untuk langkah yang kedua, kalikan baris 1 dengan min 4, lalu tambahkan ke baris 2. Logikanya seperti ini. Dikalikan baris ke 1 yaitu 1, lalu dikalikan dengan min 4 sama dengan min 4, lalu min 4 tersebut ditambahkan ke baris kedua. Nah, baris keduanya itu sama dengan 4, lalu setelah itu akan muncul output 0. Lalu di matriks posisi ketiga, angka 4 tersebut diganti atau disubstitusi dengan angka 0. Nah, logikanya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Di sini kalikan baris 1 dengan 2, lalu tambahkan ke baris 3. Nah, di sini baris satunya itu angka 1, lalu dikalikan dengan 2 sama dengan 2, lalu tambahkan ke baris 3. Nah, di sini baris 1, baris satunya itu sama dengan 1 dikalikan dengan 2 ya. 2 lalu tambahkan ke baris 3. Baris 3-nya itu sama dengan min 2, maka outputnya itu akan muncul 0. Nah, di sini matriks di posisi keempat, angka min 2 tersebut disubstitusi atau diganti dengan angka 0. Untuk logika sederhananya seperti itu. Baiklah, di sini saya akan membahas pembahasan soal yang masih Gauss-Knipe. Di sini saya mempunyai kalikan baris 2 dengan 1 per 4, berarti 0 dikali 1 per 4 sama dengan 0, 4 dikali 1 per 4 sama dengan 1, negatif 1 dikali 1 per 4 sama dengan negatif 1 per 4, selanjutnya negatif 2 dikali 1 per 4 sama dengan negatif 1 per 2, selanjutnya kalikan baris 2 dengan negatif 4, lalu ditambahkan ke baris 3, berarti 0 dikali negatif 4 ditambah dengan 0 sama dengan 0, 1 dikali negatif 4 lalu ditambahkan 4 sama dengan 0, negatif 1 per 2 ditambahkan negatif 4 dikalikan negatif 2 sama dengan 1, 1 per 2 dikalikan negatif 4 ditambahkan dengan 3 sama dengan 5. Selanjutnya kalikan baris 2 dengan negatif 4 lalu ditambahkan ke baris 3, berarti 0 dikali negatif 4 ditambahkan 0 sama dengan negatif 4. Selanjutnya 1 dikalikan negatif 4 ditambahkan 0 sama dengan 0. Selanjutnya negatif 1 4 dikalikan negatif 4 ditambahkan baris ketiga yaitu negatif 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya negatif 1 per 2 ditambahkan ke baris 3, berarti negatif 1 per 2 dikali negatif 4 ditambahkan 5 sama dengan 5.
Selanjutnya, kalikan baris 3 dengan negatif 1, berarti 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1, selanjutnya ada 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5. Jadi kita lanjutkan kembali kepada soal berikut. Itu kita harus hitung X1 dengan cara ada X1 sama dengan 1/2, ada X2 sama dengan negatif 1/2, ada X3 sama dengan 1. Yang dipertanyakan adalah cari X2 dan cari X3. Nah, begini caranya. X3 jadi adalah sama dengan negatif 5. Lalu X2 sama dengan 1/4. X di dalam kurung X3 dikurangi atau negatif 1/2. Lalu ada X2 sama dengan negatif 5 per 4 dikurangi 1/2 atau negatif 1/2. Lalu ada X2 sama dengan negatif 7/4. Maka X1 sama dengan 1 tambah 1/2 X3 ditambah negatif 1/2 per X2. Lalu ada X1 sama dengan 1 tambah 1/2 negatif 5 tambah negatif 1/2. Lalu ada juga negatif 1/7/4. Lalu ada X1 sama dengan 1, dijumlahkan 5 negatif 2 nya ditambah 7/8, hasilnya keseluruhan ada negatif 5/8. Jadi diperoleh bahwa X1 negatif 58, X2 bukan negatif, jadi X1 sama dengan negatif 5/8, X2 sama dengan negatif 7/4, X3 sama dengan 5 atau negatif 5. Sekian. Berikut ini saya akan membahas soal metode Simpson. Yaitu hitunglah nilai integral dan error menggunakan algoritma Simpson dengan 2 segmen. Yang berikut soalnya sudah tertera, itu batas atas 1, batas bawahnya 0, dalam kurung 4x² min 2x², terus kali dx. Dengan ketentuan sebagai berikut: A sama dengan 0, B sama dengan 1, N sama dengan 2, dan H sama dengan 0,5. Lanjut ke pembahasan soal metode Simpson. Diketahui rumus metode Simpson yaitu Fn sama dengan 4n² kurangi 2n². Kita akan mencari dua trapesium karena sesuai ketentuannya. Oke. Kita mulai dari F0, yaitu F0 ini diambil dari ketentuan batas bawah integral, batas bawah integral. Jadi persamaannya menjadi F0 sama dengan 4 kali 0² kurangi 2 kali 0² sama dengan 0. F1 F0,5 sama dengan 4 kali 0,5² kurangi 2 kali 0,5² sama dengan hasilnya 0,5. Lalu F2 F1 sama dengan 4 kali 1² kurangi 2 kali 1² sama dengan 2 hasilnya. Setelah mencari nilai tersebut, kita mencari integralnya, yaitu dengan rumus I sama dengan H/3 dalam kurung F0 plus 4F1 plus F2. Lalu dimasukin angka-angkanya, yaitu nilai H yang kita ketahui di dalam soal, H itu bernilai 0,5/3, terus dalam kurung F0 nya yang kita sudah cari itu hasil nilainya 0, lalu plus 4 kali F1, yaitu F1 nya itu yang sudah dicari 0,5 plus F2 itu nilainya 2, dihasilkan 0,5/3 kali 4. Lalu hasil 0,5/3 kali 4 itu 0,66667. Selanjutnya, mencari galat atau errornya. Kita harus mencari nilai integral sebenarnya. Nah, di sini di soal 0 sampai 1 dalam kurung 4x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 dx. Nah, di sini 4x pangkat 2 ditambah 1 per
ditambah 1 kurangi 2x pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1. Di sini nilai 0 sampai 1. 4x pangkat 3 per 3 dikurangi 2x per 3 0 sampai 1. Nah, di sini kita masukkan x-nya 1. Jadi dalam kurung 4 per 3 x-nya 1 pangkat 3 dikurangi 2 per 3 1 pangkat 3 dikurangi, di sini kita masukkan x-nya 0. 4 per 3 0 pangkat 3 dikurangi 2 per 3 0 pangkat 3 sama dengan 4 per 3 dikurangi 2 per 3 dalam kurung dikurangi 0 kurangi 0 sama dengan 2 per 3, hasilnya 0,6666667. Nah, setelah itu kita masukkan rumus Galat-Simpson. Nilai sebenarnya yaitu 0,66667 dikurangi nilai integrasi numerik yang sudah dijelaskan sebelumnya per nilai sebenarnya 0,6666 kali 100%. Hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai integral dan Galat-Simpsonnya adalah 0,6666667 dan 0. Sekian penjelasan saya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.